komputer. Baik, oke, saya ulang lagi ya teman-teman, selamat siang semuanya, selamat datang di, Parahyangan Sales Competition. Hari ini adalah familiarisasi, yang maksudnya adalah sosialisasi gitu ya, sosialisasi mengenai kegiatan ini tuh apa, lomba ini tuh apa sih jenisnya, seperti apa. Baik, sebelumnya tadi perkenalkan dulu saya Dian dari Prodi Administrasi Bisnis dan untuk kompetisi ini saya bertugas sebagai Competition Director. Begitu, lebih tepatnya ke organizing-nya sih ya gitu ya, untuk benar-benar di kompetisinya. Oke, teman-teman, eee, saya mau kenalin B2B sales gitu ya. B2B itu, sebenarnya ya business to business gitu. Jadi, pasti akan ada perbedaan antara kalau jualan secara, apa namanya, business to customer ya, pasti akan beda ya teman-teman ya. Jadi, mmm, nah ini sekalian di spotlight juga. Saya akan ngenalin tentang B2B sales ini, merupakan salah satu, bukti nyata gitu ya, tindakan nyata dari sebuah project yang, didapatkan melalui hibah dari Erasmus, Eropa ya, dari Erasmus. Eee, kami dari Prodi Administrasi Bisnis saat itu memperoleh hibah untuk membagikan gitu, mengajarkan tentang B2B sales gitu, teknik-tekniknya, kemudian dengan cara pembelajaran yang berbeda, bukan yang seperti pembelajaran hanya di kelas ngajar gitu aja, tapi juga ada prakteknya. Kemudian, eee, ini tuh ada kompetisinya gitu teman-teman. Jadi sebetulnya kalau teman-teman ambil kelas B2B sales, kompetisi ini merupakan salah satu nilai untuk, ujian akhir. Begitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya di Unpar sendiri kita buka, jadi nggak hanya untuk kelas B2B sales, tapi kita juga mengundang untuk teman-teman yang belum pernah belajar apa sih B2B sales, apa sih emang teknik, jualan tuh emang ada ya tekniknya gitu ya. Apalagi untuk teknik B2B emang ada ya jurus-jurusnya. Nah, itu tuh kita juga ajarkan teman-teman nanti ketika ada workshop tanggal 20. Nanti saya akan jelasin, selanjutnya ya. Perkenalan dulu bahwa ini adalah, sebuah, apa ya namanya, dari project SESAK gitu ya, jadi bukti gitu bahwa kita tuh melakukan, eee, kalau misalnya project ini tuh, diimplementasikan. Nah, bahasanya itu ya, implementasi daripada, project SESAK ini. Ini, terdiri dari 4 universitas di Eropa, itu 2 Finland, kemudian kalau nggak salah saya tuh lupa yang ini ya, Austria sama England ya kalau nggak salah, Edinburgh Napier itu England deh. Kemudian, untuk di Thailand itu ada 2 universitas yang menjadi rekanan kami, yaitu Rangsit University dan Mahasarakam. Kemudian kalau yang di Indonesianya ada 5, ada BINUS, ada Unpar, ada UNS, ada Poli Batam, kemudian ini, UPY PTK Padang, dan kita juga dinaungi oleh satu organisasi yaitu namanya Seamolek, itu, open university gitulah, semacam begitu. Begitu teman-teman, tujuannya adalah menghasilkan, tenaga penjual profesional di bidang B2B gitu. Nah teman-teman, lanjut mungkin tentang B2B sales ini tuh kok rame banget gitu ya, kok digempleng terus. Karena ini, tahap pertamanya banget ini teman-teman yang di local competition-nya itu yang tanggal 26 Mei nanti akan dilaksanakan ya, itu merupakan lokal competition-nya punyanya Unpar sendiri, yaitu Parahyangan Sales Competition. Isinya yang bersaing siapa, yang berlomba siapa, itu adalah, eee, teman-teman dari Unparnya aja, benar-benar dari Unpar, nggak ada orang lain gitu. Nah, ini merupakan salah satu seleksi untuk masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu national competition, namanya Indonesia Sales Competition, gitu. Eee, ini teman-teman ya, kalau untuk kompetisinya ini kadang-kadang kita pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang kita juga pakai bahasa Inggris untuk yang di Parahyangan Sales Competition. Tapi karena Indonesian Sales Competition-nya deket nih teman-teman, jadi sama kita tuh dipakein bahasa Indonesia yang saat ini yang fourth, Parahyangan Sales Competition. Sebenarnya yang kedua dan ketiga, yang kita laksanakan tahun 2020 dan 2021, sorry, 21 dan 22, jadi tahun kemarin sama tahun kemarinnya lagi itu kita pakai bahasa Inggris untuk Parahyangan Sales Competition. Dan untuk saat ini kita pakai bahasa Indonesia karena kita mau seleksi teman-teman yang nanti,
akan masuk ke Indonesian Sales Competition, gitu. Nah, nanti lanjutannya lagi adalah Southeast Asian Sales Competition. Ini, mulai ke yang level internasional ya teman-teman ya. Ini kita, kompetisi dalam bahasa Inggris karena lawannya itu ada orang Singapura, Malaysia, kemudian Thailand itu sendiri, kemarin juga ada dari India juga teman-teman, Vietnam, terus dari mana ya, Filipina itu juga kemarin, ada ya ikutan ke Southeast Asian Sales Competition. Nah, itu udah pasti bahasa Inggris teman-teman gitu. Jadi, makanya kadang-kadang parahyangan sales competition ini kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris, itu adalah, untuk kita ngarahnya ke mana nih, kita mau ngirim mahasiswa ke mana, begitu. Untuk saat ini yang terdekat adalah Indonesian Sales Competition, yaitu dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak salah tuh saya bulan September deh seingat saya, bulan September nanti akan ada yang Southeast Asian Sales Competition. Jadi kalau teman-teman nanti yang, misal nih nggak menang misalnya nanti, tersisih di babak, semifinalnya, nggak apa-apa jangan kecil hati atau misalnya udah sampai final nih tapi kalian nggak menang, nggak apa-apa nanti kita coba lagi di Southeast Asian Sales Competition, gitu. Tapi siap-siap kalau itu mah pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang kita sekarang yang Parahyangan Sales Competition pakainya bahasa Indonesia aja. Nah, teman-teman, kita juga membuka kesempatan karena ini biasanya kita diundang juga sama, partner yang dari luar, yang dari Eropa khususnya mereka tuh, mereka rutin membuat Turku Sales Competition itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali mereka punya Turku Sales Competition spring sama autumn. Kalau lagi spring sama autumn itu mereka suka kirim undangan, "Siapa nih ada yang mau lomba nggak?" Gitu ya. Waktu tahun kemarin itu kita kirim 3 peserta, kirim 4, 2 masuk ke final, gitu. Masuk ke final dan dapat juara 2 sama juara 4 itu, yang Turku Sales Competition. Kalau yang European Sales Competition itu memang se-Eropaeun, tapi kita dari Asia juga karena kita adalah universitas konsorsium tadi ya, yang kita bergabung di SEASA Project, kita juga diundang teman-teman untuk ikut ke European Sales Competition. Meskipun, memang sih agak, apa namanya, lebih sedikit ya chance untuk menangnya saat itu. Kalau sekarang kayaknya bisa deh gitu ya, kan udah makin sering nih kita udah makin pinter gitu ya. Nah teman-teman, itulah kesempatan terbuka banget buat teman-teman yang pengen, punya pengalaman lomba, baik itu, nasional maupun internasional. Ini terbuka banget untuk kesempatan tersebut gitu ya. Seru deh, seru banget. Nah, eee, teman-teman kita pakai apa sih? Kita pakai tekniknya. Eee, ini adalah salah satu pembelajaran ya, jadi proses pembelajaran, sudah di kelas kita kasih diajarin gitu ya, sales B2B sales-nya gimana, kemudian, teknik negosiasi seperti apa. Tapi kan kalau cuman diajarin doang, lupa ya kadang ya, masuk kelas, coba dengarkan, habis keluar kelas lupakan gitu. Tapi kalau kita coba, nah itu biasanya lebih nempel. Makanya itu adalah teknik yang diajarkan, teknik yang dilakukan dalam proses pengajaran di kelas B2B sales. Tenang aja jangan kecil hati untuk teman-teman yang, "Aku kan nggak kelas B2B," gitu kan ya, nanti kita ajarin kok. Teman-teman kita pakai namanya role play teknik. Jadi, kita tuh selain ngajarin namanya prinsip-prinsip penjualan dengan menggunakan skin selling, kita juga pakai bermain peran. Jadi ada situasi yang dibikin menjadi sales meeting gitu loh, ada situational sales meeting. Sales meeting-nya nggak sembarangan teman-teman, kita punya kasus gitu, nanti saya akan jelasin tentang kasusnya. Itu biasa ada kasus yang memang kamu harus pelajari dulu, oh ada kasus seperti ini, kemudian nanti siapa kamu tuh dikasih tahu di kasus itu. Kamu tuh jadi siapa, kamu tuh tugasnya ngapain, objektifnya saat pertemuan itu tuh ngapain, terus siapa yang perusahaan yang kamu datengin itu ceritanya buyer-nya gitu ya, itu tuh dikasih tahu. Buyer-nya siapa, terus begitu tuh perusahaannya perusahaan apa. Pesaing kamu tuh bisa jadi dikasih tahu di situ, mereka udah pakai ini gitu misalnya ya. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang enggak gitu, memang, penawaran aja gitu bisa. Bener-bener kasusnya tuh tergantung, nanti kita akan kirim kasusnya, H-7 gitu ya, biasanya nanti kita pas lagi itu teman-teman, pas lagi workshop ya nanti kita akan kirim. Nah, sales meeting adalah situasi yang didesain dengan ketentuannya gini teman-teman, kalian sebagai peserta akan menjadi sales, akan menjadi penjualnya. Kalau di gambar ini tuh yang ini nih, si anak yang ini nih. Nah, ini kalau nggak salah si Mario deh angkatan 2018 gitu ya. Ini lagi itu kita bikin lombanya di Visip. Ini first
Parahyangan Sales Competition nih fotonya. Kemudian nanti teman-teman ini akan ada satu buyer, ini ada Ibu Nina di sebelah sini, ini dosen dari vokasi ya, eee, akan ada satu buyer, itu teh yang bermain peran juga. Dia sebenarnya bukan orang bener-bener dari perusahaan itu gitu, bukan. Tapi dia bermain peran dan sudah di-briefing tentunya, eee, ini nanti akan jadi teman tektokan gitu ya, ini akan jadi pembelinya, yang satu ini kalian sebagai, apa namanya, kompetitor atau sebagai peserta, kalian akan mencoba merayu gitu ya, merayu, mencari tahu gitu dengan spin selling tentunya. Lalu akan ada juri, ini nih yang di belakang sini nih juri nih, minimal 3 orang. Waktu itu kita dapetnya 5 gitu ya, jadi satu ruangan itu ada 5, satu ini dijurikan oleh 5 orang gitu. Ini bisa 5, bisa 10 bahkan waktu terakhir itu yang final 10 orang tuh yang, menilai gitu. Nah ini juri-jurinya nih, ini jurinya dari, praktisi maupun juga dosen yang memang, di bidang itu ya, di bidang marketing, sales, atau memang berpengalaman di B2B gitu. Nanti ada dari juri yang akan menjadi, kepala juri, satu orang itu head judges gitu kita bilangnya, head judges untuk memutuskan hal-hal teknis aja kayak misalnya, "Ah, anak ini, kalau nggak datang-datang udah aja deh kita, diskualifikasi atau kita tunggu," gitu ya, kita pindahin. Nah itu tergantung jurinya, head jurinya ya, kepala juri di sini. Kemudian nanti akan juga ada yang jadi timekeeper itu biasanya satu orang juri lagi jadi timekeeper, atau kalau misalnya kita kan penyelenggaraannya online ya, jadi nanti akan dibantu oleh host biasanya gitu. Jadi nggak host-nya tuh tim panitia mahasiswa. Jadi, jurinya berarti cuma satu aja yang bertugas sebagai head judges, yang lainnya yang menjurikan aja biasa gitu. Begitu teman-teman. Jadi ini situasinya kira-kira kalau kejadiannya nyata gitu ya, kejadiannya nyata, offline itu, akan seperti ini kurang lebih situasinya. Ini kita sebut sebagai sales meeting gitu, kita sebut sebagai sales meeting. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ngacung ini ya, di raise hand aja boleh, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung di-cut aja nggak apa-apa. Nah, teman-teman, ini situational case tadi yang saya sebut, bahwa nanti kamu akan dapetin sebuah case yang untuk seller, karena kan kalian peserta gitu, untuk seller karena juri juga dikasih, biasanya juri akan dikasih situasinya ngapain sih gitu. Nah, jadi juri sama seller itu kasusnya dikasih yang sama, tapi kalau untuk juri hanya sebagai, informasi aja bahwa kita kasusnya gini loh gitu ya. Tapi kalau untuk seller, ya maksudnya kalian sebagai kompetitor gitu mahasiswa ya, akan melihat saya tuh posisinya sebagai apa, oh saya tuh misalnya junior marketing di, junior sales di perusahaan apa gitu kan ya. Ini sedikit informasi kita akan menggunakan perusahaannya itu susu, susu gitu ya dari sponsor kita Milk Life. Nah nanti akan menjual ke coffee shop. Nah, si coffee shop ini udah pasti dong ketemu sama orang di coffee shop gitu ya. Di coffee shop ini bisa jadi, baristanya kek, bisa jadi owner-nya kek, itu tergantung kasus tuh. Nanti kamu dapat kasusnya tuh 2 kali. Jadi, kalau misalnya masuk ke babak berikutnya nanti dapat kasus yang baru. Tapi kalau cuman nggak kalau misalnya nggak misalnya ini, ya cuma dapat sekali aja kasusnya gitu. Nah, kamu dapat situational case, kemudian nanti akan coba gitu ya, gimana ya gitu, nanti dikasih tahu tuh si coffee shop-nya pakai apa, misalnya gitu ya, mereka kebutuhannya untuk apa. Nah, nanti kalian bisa searching-searching sendiri tentang keunggulan daripada, eee, apa, produk tersebut sebagai kayak gitulah kurang lebih teman-teman. Nah, teman-teman juga nanti, untuk kita, untuk Parahyangan Sales Competition, itu tuh pasti ada yang namanya, eee, product knowledge. Jadi nanti tanggal 20 kita akan ada agenda untuk product knowledge. Saya lanjut dulu. Situational case tadi ada untuk seller dan satunya lagi untuk buyer. Jadi nanti buyer tuh ada tuh kayak misalnya situasinya, macam-macam sih biasanya buyer itu ada briefing-nya khusus khusus buyer. Kebetulan saya juga jarang dapat kasus yang buyer gitu ya, karena kan saya harus netral ya. Jadi nanti buyer itu punya briefing-nya sendiri, diajarin dulu apa segala macam, dan kasus untuk buyer ini sama sekali nggak boleh tembus ke mana-mana. Jadi kadang-kadang saya pun nggak boleh lihat gitu ya. Baru terakhir udah selesai baru saya lihat, "Oh gitu loh buyer ya," gitu ya. Karena saya kan organizer, aja untuk lombanya, begitu. Nah,
Itu situational case. Nah, ini tekniknya, teknis pelaksanaannya. Saat teknis pelaksanaan, ini teman-teman kalau boleh lihat ini gambar yang atas ini adalah ketika offline ya, ketika offline. Ini kemarin pas lagi Devni masuk ke final SEASAC. Jadi pakai bahasa Inggris tentunya. Ini disalurkannya secara hybrid, diselenggarakannya hybrid, jadi ada yang nonton langsung dan ini juga disalurkan melalui YouTube. Jadi ditonton dari YouTube, boleh siapa juga nonton. Saat itu seperti itu ya di BINUS waktu lalu. Ini kalau nggak salah bulan November yang lalu deh. Ini Devni, dia menangin juara 2 di SEASAC 2022. Nah, teman-teman, ini adalah si teknis pelaksanaannya, kurang lebih kalau lagi offline seperti ini. Dan ini yang online. Kalau yang online ini mungkin teman-teman kenal ada yang dari teman-teman dari manajemen ini ada Nanda Naomi. Uh, ini lagi second Parahyangan Sales Competition tahun 2021. Second Parahyangan Sales Competition ini dia lagi presentasi nih ceritanya. Teman-teman bisa lihat di sini dia pakai mempersiapkan virtual background-nya sendiri gitu ya. Benar-benar kayak seolah-olah dari perusahaan tersebut nih gitu. Terus ini Nanda kalau nggak salah juara 2 deh di sini. Juara 2. Juara satunya Devni. Makanya Devni lanjut ke Seasa. Tapi Nanda ini pas lagi ke Turku Sales Competition menang juara 2 juga. Jadi Seasa nggak dikirim. Nah inilah teknis pelaksanaannya. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu sebelum pelaksanaan lomba. Biasanya sih kita mentokin lah ya. Jadi pokoknya paling lambat 1 minggu sebelum lomba itu peserta akan dapetin namanya situational case teman-teman. Jadi kalian akan diminta untuk nyiapin bahan presentasi gitu ya. Pokoknya ya kan nggak mungkin ya kalian datang ke perusahaan kayak cuman tangan kosong kan nggak mungkin ya ceritanya kan jadi sales gitu. Bisa nyiapin presentasi. Mungkin presentasinya simple aja, nggak terlalu banyak yang kayak detail kayak company profile gitu-gitu ya ada tapi ya detail simple aja make it simple tapi powerful gitu ya. Nah, teman-teman itu nanti akan diajarin. Nanti kita akan ajarin pas lagi tanggal 20 gitu ya. Kemudian kamu siapin tuh pas lagi kita dikasih sesi product knowledge juga kamu siapin nanti presentasiin apa nih gitu terus nanti ngomongnya apa gitu ya nanti akan ada dikasih teknik-tekniknya kita akan workshop ya ingat-ingat teman-teman tolong di note tanggal 20 kita ada product knowledge and workshop juga gitu. Lalu pas lagi nanti itu sekalian technical meeting tanggal 20 itu kita offline ya, offline tanggal 20. Nanti timeline-nya aku kirim lagi. By the way udah ada sih sebetulnya pas saya kalian mendaftar itu ada schedule ya, ada timeline-nya. Jadi teman-teman boleh cek lagi ya. Nanti kita akan undi nomor ruang dan juga nomor urut penampilan. Kita akan undi ya kalian nomor berapa nih gitu ya. Kita undinya nggak pakai fishbowl lagi teman-teman. Kita undinya pakai apa namanya online aja ya. Pakai random name gitu, ter gitu. Nanti urutannya siapa siapa siapa. Nah teman-teman teknisnya begini nanti. Karena lomba kita ini akan online. Nanti teman-teman akan diminta untuk pertama kumpul dulu untuk pembukaan gitu ya. Kumpul pembukaan, kemudian teman-teman akan diminta untuk menunggu gitu, menunggu sampai dengan gilirannya. Kalau untuk yang nomor urut pertama mah aman ya, nggak lama habis pembukaan dia langsung dipindahin di breakout room gitu, langsung ketemu sama buyernya. Tapi kalau misalnya nomor urut kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya, itu biasa suruh nunggu dulu. Mau keluar dulu juga nggak apa-apa, tapi pas lagi jamnya harus standby. Makanya tadi kita sempat buatin grup untuk peserta supaya lebih mudah komunikasinya gitu ya. Nanti kalau udah beres boleh cabut kok. Nah, kemudian teman-teman untuk babak yang pertama itu adalah 15 menit gitu. 15 menit ini untuk mengetahui problemnya, untuk juga kasih product knowledge gitu ya ke si ke buyer kita. Terus udah gitu uh, ada objektifnya deh. Nanti kamu lihat di situational case-nya ya. Ada objektifnya, ada tujuannya untuk sales meeting itu. Itu 15 menit aja. Kalau kurang dari 15 menit kamu udah selesai ya nggak apa-apa, boleh banget gitu, boleh banget. Kalau lebih dari 15 menit, biasa di-cut gitu. Karena kita memang cuma jatahnya 15 menit aja. Untuk di babak yang berikutnya nanti dikasih 20 menit karena itu akan negosiasi. Biasanya negosiasi harga. Nanti ada tuh di case-nya, kamu kasih harganya berapa, cuman boleh diskon berapa persen. Tapi kan nego-nego gitu kan biasanya kan
Kalau kamu bisa bertahan di harga itu pasti akan ada tuh trade ini apa, misalnya pengirimannya atau ada hal-hal lain lah, servis-servis lain yang diberikan kalau kamu nggak bisa kasih diskon tinggi. Nah, tapi itu mah kan teknis ya teman-teman ya. Nanti kita tanggal 20 aja ya ngomongin itu ya. Sekarang kita ngomongin teknis pelaksanaan aja deh. Jangan isinya kontennya nanti kalian terlalu bingung. Nanti itu interaksi tuh teman-teman 15 menit atau misalnya 20 menit kalau sesi berikutnya. Itu interaksi jual beli gitu ya, ngobrol-ngobrol selesai. Jadi literally nanti tuh kamu akan menjual ini aja gitu, menjual produk gitu intinya seperti itu. Produk atau jasa ya, karena yang pas lagi second PSC mah ini jasa, third PSC produk gitu. Saya rasa juga lagi itu pas lagi yang tahun 2021 itu jasa. Kita jual jasa gitu, jual jasa CRM, kalau yang ini produk lagi kemarin chat kalau nggak salah. Ya, yeah, chat propan. Nah, lanjut lagi. Jadi untuk waktu itu dimulai ketika kamu masuk ruang meeting. Kalau kamu masuknya di Zoom, itu kan masuk dulu nih di Zoom nih. Masuk udah on cam ya. Kan yang on cam itu cuman boleh peserta sama buyer. Juri nggak boleh on cam. Juri nggak boleh on cam, nggak boleh ngomong sama sekali kalau juri mah bener-bener invisible aja. Jadi kalau kalian perhatiin di sini yang pas lagi sama Nanda ini tuh jurinya ada banyak nih. Ini partisipannya ada 22 bahkan. Jadi yang nonton itu 22 orang. Tapi yang muncul cuma berdua ini aja interaksi, yang lainnya seolah-olah nggak ada. Gitu. Padahal mah menjuri gitu ya, menilai si peserta ini. Gitu. Jadi waktu itu akan dimulai ketika kalian udah masuk ruang meeting, terus kamu ngomong kata pertama. Kalau online ya, kalau online gitu, kamu ngomong kata pertama itu langsung start, mulai waktunya 15 menit itu start dari saat itu. Begitu. Kemudian nanti kalau udah selesai tadi ya seperti saya bilang, kalau selesai udah selesai aja. Nah, tapi setelah penampilan selesai, biasanya peserta akan dimasukin ke ruang karantina untuk nunggu gitu ya. Tapi kalau misalnya online ya boleh langsung cabut aja, nanti tinggal nunggu pengumuman. Biasanya gitu, ya kita umumin yuk siapa yang masuk ke babak berikutnya. Nah, itu nanti join lagi di Zoom boleh gitu. Tapi kalau misalnya offline sih nanti beda lagi ceritanya. Biasanya dikumpulin, nanti ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Nah, ini jadi si peserta selanjutnya pun nggak bisa lihat penampilan yang lagi di dalam. Setelah dia tampil juga dia nggak bisa lihat peserta yang next-nya, nggak bisa. Jadi betul-betul tertutup. Hanya interaksi sales meeting antara kamu dengan buyernya, kemudian ditonton sama juri. Kalau juri sih nonton dari awal sampai akhir ya tentunya, gitu. Kemudian juri itu tidak memiliki waktu untuk memberikan feedback. Jadi memang tidak boleh ada feedback. Kamu kurang ini, kamu kurang itu, enggak. Jadi pas lagi sales meeting itu udah selesai, selesai aja gitu. Juri nggak bisa kasih feedback. Juri cuma bisa tulis penilaiannya berapa, udah selesai gitu. Tugas juri seperti itu. Buyer juga ada cuman penilaiannya, cuman ada satu form penilaian. Nanti akan didetailkan untuk juri dan buyer, nanti akan didetailkan pada saat technical meeting ya, tanggal 20 secara online. Begitu untuk juri dan buyer. Nah, kemudian untuk sesi selanjutnya itu sekitar biasa lanjut peserta selanjutnya itu sekitar ada skip dulu 3 sampai 5 menit untuk bayarnya minum. Kasihanan bayarnya kan ngomong gitu ya. Jadi bayarnya minum, jurinya menilai dulu habis itu baru masuk ke peserta selanjutnya. Nah, teman-teman, kita tuh nanti akan sistemnya dibagi ruangan. Nih ya, mungkin saya lanjut ke sini. Ini akan dibagi beberapa ruangan, teman-teman. Ada 6 ruang yang akan kita pakai. Itu teh 6 ruang ini kita kalau misalnya kita secara online mah pakai breakout room ya. Ada 6 breakout room. Di setiap ruangan itu sudah ada buyer-nya nih yang warna hijau ini nih buyer-nya nih ceritanya. Satu orang buyer, kemudian 3 orang juri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi setiap ruang itu pasti ada minimal 3 juri dan 1 buyer. Nah, target kami adalah ada 30 sampai 35 peserta. Sorry, 30 sampai 36 peserta dari Unpar. Sampai saat ini sih belum nyampe ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut lagi, diajakin aja. Ayo coba dulu gitu. Nggak apa-apa kok misalnya. Kan kita nggak selalu harus menang kan, nggak selalu harus juara 1 kan. Yang penting pengalamannya dulu. Mau juara 2, mau juara 3, mau cuman ya juara harapan gitu ya. Yang penting jangan harapan kosong ya guys.
Udah nggak apa-apa, coba dulu aja, ini pengalaman gitu, nanti next-nya bisa coba lagi gitu. Jangan pernah takut gagal teman-teman ya, coba aja dulu, coba dulu. Nanti setiap ruangan ini ada 5 sampai dengan 6 peserta yang akan dinilai oleh 3 juri ini, gitu ya. Ini ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, 5, dan 6. Nanti kalau misalnya apa namanya penilaian itu akan dinilai per ruangan teman-teman, nggak akan dibandingin ruangan 1 sama ruangan 2, enggak. Ruangan 2 sama ruangan 3 itu enggak. Semua ruangan tuh enggak punya standar yang sama, tapi kan jurinya beda-beda nih. Kalau misalnya menurut saya 5, menurut Kak Ayu misalnya 4 gitu, ya nggak apa-apa gitu, wajar-wajar aja gitu kan. Itu kan penilaian subjektif daripada juri itu sendiri gitu kan, standarnya mungkin tinggi atau gitu ya. Tapi kita punya rubrik yang sama gitu. Kita punya rubrik yang sama, tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan ruangan lain. Sehingga kita akan mengambil 2 terbaik dari setiap ruangan ini untuk masuk ke ronde berikutnya. Kebetulan untuk Parahyangan Sales Competition hanya 2 ronde. Hanya 2 ronde. Ronde satunya adalah Need Identification and Product Presentation. Ini ya, yang ini. 2 peserta yang terbaik dari tiap ruangan. Misalnya orang pertama sama orang kelima misalnya gitu ya. Orang pertama sama orang kelima itu yang paling tinggi nilainya, kalau di sini orang kedua sama orang keempat misalnya gitu-gitulah ya. Pokoknya 2 tertinggi itu akan masuk ke negotiation round. Diadu lagi gitu ya. Ntar kita random lagi siapa masuk ruangan ini, siapa masuk ruangan ini. Nah, ini akan kita tandingkan gitu, ditandingin lagi ke 3 ruangan. Di sini nanti akan ada, ini misalnya ini orang terbaik dari ruang 1 ada di sini, orang terbaik keduanya ada di sini misalnya. Benar-benar diacak aja gitu, diacak lagi. Nanti jurinya akan menilai lagi nih, lagi negosiasinya gimana. Nah ini negotiation round teman-teman. Negotiation round. Dari setiap ruangan akan diambil 1 orang terbaik. Akan diambil 1 orang terbaik, nanti dilihat nanti skornya. Ini kan istilahnya ini juara terbaik di sini, juara terbaik kedua di sini, juara terbaik ketiga di sini gitu ya. Nanti semuanya akan mendapatkan hadiah gitu. Si pemenang satu ini the best of the best-nya gitu ya, the best from that room gitu. Itu akan mendapatkan hadiah gitu. Nah, 3 orang ini juga akan memiliki kesempatan yang paling besar untuk dikirim ke Indonesian Sales Competition. Kalau mereka mau. Kalau mereka nggak mau ya masuk ke yang berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan sih mau lah ya. Udah menang masa iya nggak dilanjutin gitu kan. Jadi kalau menang di sini 3 orang akan dikirim ke Indonesian Sales Competition. Teman-teman, ini adalah teknis lombanya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya. Ding. Dev, aman Dev? Teman-teman bisa ada yang mau tanya, silakan. Kita habis ini So far aman sih. so far aman ya. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja ya. Boleh. Kayu ada on mic mau nanya Kak? Oh enggak, aman. Oke, aman. Sip. Oke, teman-teman, saya lanjutin sedikit kali ya. Teman-teman ini kalau nggak salah saya udah kirim ya. Kalau nggak salah ada link ini. Link presentasi ini tuh ada di apa namanya, link yang bit.ly PSC4 schedule. Nah, yang di schedule itu tuh udah ada link segala macam ya, link presentasi, link Zoom-nya juga kan udah komplit ada di situ, teman-teman semuanya nanti kalian bisa akses aja. Gitu. Nah, kalian ini bisa ngeklik modulnya, teman-teman. Ini saya ada kirim modul. Memang bahasa Inggris ya, ini buatannya dari teman-teman di Seksak. Ini saya coba klik aja kali ya, nggak tahu nih muncul atau nggak di kalian. Oh iya tuh muncul ya. Oke, nah ini teman-teman ini adalah modul yang bisa kalian download. Nah di sini klik on the graphic to download the PDF file. Nah ini ada, nanti kalian download aja. Ini ada kayak spin question-nya juga ada di sebelah sini. Kalau nggak salah saya udah punya sih sebenarnya. Nah ini download anyway aja deh, gitu.
Nanti teman-teman bisa ngeklik download gitu di sini ya. Boleh dicoba aja. Begitu. Nah, ini saya pause dulu. Saya lanjut sharing yang ini ya. Saya full screen lagi. Oke. Nah, ini teman-teman boleh silakan nanti download aja modul yang tadi untuk dicari. Itu gratis teman-teman, itu free banget. Memang kita ada juga yang berbayar, itu beli di Amazon gitu lah, kita udah masukin ke Amazon. Tapi yang gratis juga ada. Boleh silakan diakses aja nggak apa-apa. Itu boleh. Kita udah sering bagi-bagi juga kok. Nah, ini teman-teman untuk timeline for PSC ini untuk familiarisasi adalah hari ini dan minggu depan kita juga akan ada familiarisasi. Buat yang belum ikut hari ini bisa ikut lagi di minggu depan. Jadi kalau misalnya kamu mau ngajak temen, tapi temenmu yang aduh aku nggak ngerti, yaudah ikut lagi aja. Boleh kasih tahu aja bahwa kita di hari Jumat mendatang jam 2 sampai jam 3 itu akan ada familiarisasi lagi. Persis seperti ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh banget gitu. Ini linknya masih dengan link yang sama, kita pakai 2 kali ya, kasih tahu aja. Kemudian buat yang belum daftar, ayo daftar di linknya bit.ly psc4_registration. Nanti saya akan kasih juga si QR-nya di akhir. Lalu teman-teman ini, tanggal 20 Mei. Jadi setelah batas akhir pendaftaran, kita ya mungkin boleh lah ya +1 kali ya. Kalau misalnya nanti masih bisa ada slot peserta, itu kita masih open sampai tanggal 20 deh. Terakhir banget. Sekalian kita tuh ada workshop loh teman-teman. Jadi kita akan technical meeting, workshop sama product knowledge di tanggal 20 Mei gitu. Nah, di tanggal 20 Mei ini dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore itu akan ada presentasi mengenai FMCG, mengenai customer behavior, supply chain, dari saya lupa PT apa ya, lupa namanya. Itu sponsor kita lah intinya, dari sponsor kita. Jadi teman-teman bisa sambil belajar juga dan ini terbuka untuk umum. Kalau untuk yang sesi 1 ya. Kemudian sesi 2-nya, yaitu setelah jam makan siang, teman-teman, kita akan ada technical meeting, product knowledge, dan juga workshop B2B sales. Jadi, buat yang udah kelas, ikut lagi aja. Yang udah ikut kelas B2B sales, ikut lagi aja untuk ikutan workshop-nya. Karena di workshop itu kita akan sambil bikin mungkin skripnya gimana, kemudian skrip ya teman-teman. Jadi karena kan kita kalau ngomong ya langsung aja kita nyerocos, tapi kan itu sebenarnya harus ada apanya namanya, abis ini ngomong apa nih, gitu kan, itu udah mulai ada skripnya, mesti dibikin gitu kan ya. Kita nanti dikasih ajarin deh, kita ajarin trik-triknya ngapain, bikin apa gitu. Terus kita belajar tadi spin selling, kemudian kita akan praktek juga di workshop-nya itu. Product knowledge-nya juga nanti akan dijelasin bahwa ini adalah susu milk life ini bla 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 bla. Kemudian nanti kalau misalnya bikin kopi harus kayak gini, kayak gitu ya. Ya cuman sekedar product knowledge yang biar kalian teh susu teh nggak cuman gitu aja loh guys. Susu teh ada banyak macam, ada yang UHT, ada yang fresh milk gitu. Nah, untuk bikin kopi yang mana tuh? Gitu. Nanti kamu akan diajarin. Itu product knowledge. Sekalian technical meeting, basically technical meeting nggak terlalu gimana banget sih, nggak terlalu kayak harus seperti apa. Kita akan nanti nekenin ke apa namanya, sambil praktek aja sih technical meetingnya, sambil praktek bareng sama workshop. Itu hari Sabtu teman-teman, tolong dicatat di agendanya, Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di lecture theater PPAG 2 Gedung Selatan lantai 9 teman-teman. Ini offline ya yang ini. Lalu untuk juri akan ada pembekalan juri gitu ya dan juga buyer itu di tanggal 20 Mei juga tapi jamnya sore ya dan via online aja. Kalau juri sama buyer serta dari rumah gitu, di rumah masing-masing. Kalau peserta kan kita panjang ya, kita harus workshop jadi harus ketemuan. Lalu ada need identification and product presentation round. Ini kita akan start jam 1 sampai dengan jam 3. Ini tanggal lombanya ya teman-teman ya. Tanggal 26 Mei ini tanggal lombanya hari Jumat. Sekitar 3 minggu lagi berarti ya.
sekitar 3 minggu, bener nggak? 1, 2, 3. Saya lupa. Bener kan ini sekarang tanggal 12, 1, 2. Oh, 2 minggu lagi. Udah 2 minggu lagi lombanya. Cepet deh teman-teman. Kan kamu cuma tampil di need identification, kemudian nanti ada kalau misalnya dia menang, lanjut gitu ya. Lanjut ya dilanjutin ke negotiation round gitu. Bisa untuk siap-siap. Dikasih waktu sekitar 1 jam untuk siap-siap. 1 sampai dengan setengah jam, nih setengah jam kalau nggak salah, untuk siap-siapin masuk ke negotiation round. Karena kan sebenarnya kan kamu udah nyiapin ya, mau ngapain aja udah disiapin. Linknya juga udah ada, teman-teman kalau mau screenshot ini boleh, kalau misalnya mau lihat dari bit.ly PSC4 strip schedule juga ada, gitu. Itu ada ya. Nanti kalau nggak saya kirim lagi di grup peserta, kalau untuk peserta. Berikutnya ini adalah kontak WA-nya. Kalau misalnya untuk yang peserta boleh ke Marvelin atau di grup juga ada Yonatan sebagai yang support kita sebagai wakil saya ya. Kemudian untuk yang juri nanti boleh ke Ibu Nina gitu untuk juri, untuk buyer ke Pak Fernando. Cuman juri ini dari Ibu Nina ya ke Ibu Nina. Kalau buyer sih biasanya kita close recruitment. Kalau juri ini kita open recruitment. Nah, teman-teman, thank you. Dan ini untuk link pendaftarannya. Buat yang belum daftar, silakan daftar di link berikut ini. Silakan. Oh, oke. Ini ada pertanyaan ya masuk. Kalau misalnya jadwal PSC nanti kalau bentrok dengan kelas surat dispen mungkin bisa kali ya. Cuman gini, kelasnya jam berapa dulu nih? Gitu. Kalau misalnya kita lagi itu juga sempat ya dispen sih bisa-bisa aja Kak Ayu ya. Dari BKA bisa kasih dispen biasanya. Tapi kalau misalnya bentroknya bisa diakalin gitu, misalnya gini, kelas kamu jam 4, atau misalnya kelasnya jam 1, selesainya jam setengah 3, nanti ya mungkin kita jam setengah 3, kamu peserta terakhir. Bisa jadi kayak gitu. Cuman kalau misalnya mau diproses dispennya, boleh. Oh, kelasnya cuma jam 1 sampai jam setengah. Itu babak pertama ya. Nanti bisa coba kali ya minta nanti informasiin ke kita kelasnya apa, NPM berapa. Nanti kita coba ke Ayu ya untuk dibantu dari BKA dibantu untuk bikin surat dispen. Oke, nanti mungkin yang ada kendala kayak gitu mungkin bisa dikomunikasikan di grup kali ya. Ya, betul. Thank you, Japri Kak ya. Ayu. Kita bisa. Tapi maksudnya ini lomba jangan untuk buat kabur dari kelas ya, teman-teman. Ya, betul sekali. Awas ya buat kabur dari kelas bukan. Tapi kalau memang benar-benar apa namanya kamu berminat untuk lomba, tapi aduh aku ada kelas, tapi kamu rela nih untuk ya udah deh coba deh cuman istilah tanda kutip izin sekali gitu kan ya, ya kita akan bantu teman-teman. Siapa tahu nanti lolos di ini ya jadi pemenang di Parahyangan Sales Competition, masuk ke Indonesian Sales Competition kan itu lebih lebih prestis ya, wis keren deh gitu. Begitu teman-teman. Ada lagi mungkin pertanyaan dari yang lain, silakan. Ayo, ada pertanyaan lagi kah? Aku dari tadi udah ngomong nih soalnya. Gitu. Apakah sudah jelas, teman-teman? Oke, udah jelas. Thank you, Nas. Ini untuk yang kelasnya dari B2B Sales udah pada join semua belum ya? Ini udah pada daftar belum? Aku lupa. Belum ngecekin. Oke, kalau misalnya memang sudah jelas, saya stop dulu recordingnya. Nanti saya share